Ini dipegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan TIKMI Kota Semarang, baik Ketua Dewan Suro dan juga Ketua Pengurus Daerah beserta seluruh jajarannya, serta jamaah anggota TIKMI Kota Semarang yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah, taufik dan hidayah dari Allah Taala. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang atas kebaikan, qada dan qadarnya melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Ahad tanggal piro Rajab? Iya, wingi ngerti 17 sing baru lekor. Jajal misalnya wingi ora 17 ya kan. Tanggal apa nah kita? Jadi ya alhamdulillah kita saat ini berada di penghujung bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan Syahrul Haram. Bulan haram apa saja? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan ramelu toyo. Dzulhijjah. Ya, itu takone Syahrul Haram bingung ngelek jawab. Mau dipelajari meneh ya. Anggota ITMI kok Syahrul Haram ora mudeng. Ini Syahrul Gunawan. Ya, jadi Syahrul kan malah. Ya, itu artinya tinggal kira-kira ya 1 bulan setengah ya, enggak ada ya, 1 bulan berarti malah 1 bulan. Kita insya Allah akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Karena itu kita bermohon ya agar diberi kekuatan dan juga diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya. Jadi kita semuanya berdoa seperti itu. Nah, di kesempatan siang hari ini kita tidak akan bahas tentang apa itu Rajabiyah, apa itu tentang bagaimana kita menjamu Ramadan. Insya Allah itu nanti akan ada waktunya. Saya hanya akan sampaikan satu pesan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqal, ya Muhammad, aish masyi'ata fa innaka mayyit, wa ahbab masyi'ata fa innaka mufarriqu, wa amal masyi'ata fa innaka madziyun bih." Ya. Rasulullah bersabda, telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepadaku, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish masyi'ata fa innaka mayyit. Hiduplah kamu dan terserah bagaimana kamu akan hidup, akan tetapi ingat bahwa kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Ini nasihat yang sangat agung sekali yang kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya, bahwa ternyata ya seorang yang memiliki kekuatan, kesaktian seperti apapun, semuanya akan berakhir dengan kematian. Contoh misalnya kita ambilkan arok ya, ya kayak apa, kalau dalam legenda itu saktinya istilahnya iso beraji angin gitu kan ya, angling darmo, semuanya habis ya kan. Bahkan Fir'aun
laknatullah yang sedemikian besar kekuasaannya tenggelam di laut merah. Maka tidak usah kita itu risau dengan situasi, dengan keadaan. Misalnya kita kok sekarang dalam suasana yang ya kekuasaannya begini sehingga pasien sepi dan sebagainya, ya toh pada akhirnya semuanya akan berakhir dengan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan rentan waktu atau sisa umur kita ini untuk hal-hal yang manfaat. Itu yang terpenting, ya. Karena apa? Umur itu ternyata bukan milik kita, betul? Kita tidak punya kendali terhadap umur kita sendiri, ya kan? Kita mungkin pernah dengar ada seorang ustadzah yang viral itu di YouTube, ya, Ustadzah Halimah. Itu sedang mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa rahmanur rahim. Tiba-tiba langsung terjengkang. Kemudian ketika didatangi ternyata telah wafat, ya kan? Ada seorang dalang wayang, ya, di daerah kami. Itu sedang melakukan lakon wayang, ya, tersedak. Tiba-tiba leker, akhirnya meninggal. Nah, oleh karena itu, detik-detik yang Allah kasih kepada kita ini, maka mari kita manfaatkan. Karena satu detik kebaikan itu berarti kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai waktu, kesempatan, umur yang kita dapatkan dari Allah itu untuk disia-siakan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau berkata, idha'atul waqti asyadu minal maut. Ya. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah, lebih kejam, lebih buas daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anil dzikrillahi wa darul akhirah. Karena apa? Menyia-nyiakan waktu itu memutuskan kamu dari ingat kepada Allah dan hari akhir. Wal waktu wal mauti yaqta'uka minad dunya wa ahli. Kalau kematian itu memisahke awake dhewe karo dunya lan penghunine. Ya kan? Nah, ini karena itulah maka di dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda riwayat Imam Tirmidzi, min husnil, lanjutkan. Ada yang hafal? Min husnil islamil mar'i tarkuhu malah, yakni tidak ada yang hafal. Ini hadis arba'in loh. Jadi ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok hadis arba'in orang budang. Ya, ahlus sunnah itu artinya ahlul hadis. Berarti kita juga harus belajar hadis. Ya. Wal jamaah artinya kita itu berjamaah dengan jamaah kaum muslimin. Setidaknya hadis arba'in lah, ya, kita sentuh, kita coba baca, ya. Di antara kebaikan, tanda-tanda kebaikan seorang Islam itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, ya. Maka poin yang pertama, mari kita manfaatkan umur yang masih tersisa ini untuk hal-hal yang manfaat. Jangan pernah ada dalam bayangan kita, angan-angan kita, oh aku saiki sehat meger-meger kaya ngene, ya kaya Raden Werkudara, wah waktu ajalku adoh. Jangan begitu. Kadang orang yang hari ini kata sehat, ternyata hanya karena tersedak langsung meninggal. Nuhun sewu saudara kita ini Mas Santoso, Allah kasih, ya, sakit yang sampai sekarang masih beliau alami. Allah masih berikan kesempatan, ya, untuk mengingat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan saudara kita ini diberikan kesabaran, hatta yakin, ya, dengan kesehatan yang beliau alami ini. Kemudian yang kedua, wa ahbab man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, cintailah apa yang kalian ingin cintai, siapa yang ingin kalian cintai, tapi ingat, semua yang kalian cintai itu akan berpisah. Anak kita, istri kita,
harta kita, semuanya akan berusak. Ya, karena itu Rasulullah juga mengingatkan mencintai itu sekedarnya. Karena bisa jadi apa yang kita cintai saat ini, sesaat berikutnya merupakan hal yang kita benci. Membenci sesuatu juga sekedarnya, karena bisa jadi apa yang kita benci saat ini, ya, sesaat lagi adalah hal yang kita suka. Nah ini ya, kadang-kadang sengit dulit kan, seperti ya orang Jawa kan seperti itu ya, sengit dulit ya, kata sengit akhirnya malah dadi ya. Nah ini, nah cinta abadi adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus kita bangun, yang harus kita subur tumbuhkan di dalam hati kita, ialah mahabbah ilallah wa rasulih, yaitu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya, orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sehendak kalian, tapi ingat, apapun yang kalian lakukan itu akan menuai balasannya. Ya. Halo? Halo? Hai. Love you. Ya. Jarene ngaji ki sing mangap siji. Lah sing mangap ya ustaz wae, sing lainnya mingkem. Ya. Jadi nanti tidak jadi gagal paham. Ya. Wis ngaji, walah jebule Pak Imam ngajine koyo ngono. Lah sing dirungokke sing ya sing ora pas ya kan, akhirnya gagal paham. Mohon ya hanya dalam waktu beberapa, enggak lama lah ya, kita ngaji untuk noto ati ya, sehingga tidak kemudian hari-hari kita hanya dihajar untuk kepentingan dunia ya kan. Masa urip saprono saprene yang disibukkan hanya urusan dunia terus ya, tidak kemudian kita menata hati ya. Yang terakhir ya, berbuatlah sekehendak hatimu, akan tetapi ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Ini penting sekali ya. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan selalu berada dalam koridor pemikiran iki kira-kira sesu akibatnya kepiye. Ya. Karena di dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah juga menyatakan la tazulu qadama 'abdin ya yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanya. Yang pertama, an umrihi aina afna, di mana umurmu kalian habiskan. Ya. Wa ilmihi aina fa'al, ilmumu di mana kamu amalkan. Nah, yang ketiga, wa amil harta wa malihi, dan hartanya dari mana kalian dapatkan, fima anfaqah, kemudian kemana dibelanjakan. Nah yang terakhir itu wa man jismihi aina apa lupa ya, jadi di mana tubuhmu itu ablah ya. Ablah itu usang. Jadi di mana tubuhmu itu terakhirnya itu usang ya, atau lapuk. Nah, ini 4 hal yang kelak akan ditanyakan kepada kita tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang tubuh kita. Semuanya akan diminta bertanggung jawaban. Neng di jasadmu itu kamu habiskan nang pinggir jalan dodolan kerupuk ya Allah. Lah ngibadah apa ora? Yang ibadah saenake ya Allah. Kadang-kadang nek lagi ning dalan ya ora salat ya Allah. Ya.
Nah, yang seperti ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu maka saya apresiasi teman-teman yang jualan kerupuk. Masya Allah, aku dewe nek jualan kerupuk, walah, masya Allah. Mangkat mari ngalor tekane mbok tekan endi. Ora iso balik tekane saya. Maka itu masya Allah, ya. Saya kadang sampai meneteskan air mata nek teman yang eling teman-teman yang ya berjualan kerupuk seperti ini. Hanya untuk ya memenuhi kebutuhan keluarga sampai dengan resiko yang sangat berat seperti itu. Ini kita apresiasi, tapi jangan sampai hal ini menghalangi ingat kepada ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan, hai orang-orang yang beriman, jangan hartamu dan anak-anakmu itu menghalangi ingat kepada Allah. Insya Allah ya, nilainya akan jauh lebih tinggi daripada saya sendiri. Wis dodolan kerupuk, sholatnya genep, zikirnya terus. Ya, itu masya Allah. Karena itu memang perjuangan yang luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, ya semuanya, mari kita berusaha yang pertama memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita cintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang sepenuh hati kita, mahabbah kita ilallah wa rasulih. Dan yang ketiga adalah mari kita berusaha beramal dengan amalan yang soleh, yaitu yang ikhlas karena Allah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan dengan 3 hal ini maka kita akan diberikan pintu rahmah dari Allah, dan kita akan mendapatkan keridhaannya, dan kita insya Allah akan mendapatkan puncak kebahagiaan bersama-sama kita dimasukkan ke surganya Allah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.